Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfitra Satura Ruendi, NIM 41520110048 dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kegiatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan paket tracer, investigate the TCP/IP and OSI models in action. Kegiatan ini akan dilakukan di paket tracer. Pada kegiatan ini terdapat dua objektif atau dua poin, yaitu memperlihatkan trafik web pada protokol dengan protokol HTTP. Lalu pada bagian kedua yaitu memperlihatkan elemen pada protokol TCP/IP. Lalu background pada kegiatan kali ini yaitu memberikan basic pemahaman tentang hubungan antara protokol TCP/IP serta OSI model. Baik, kegiatan ini akan dilakukan pada topologi ini dengan end-device web client atau PC desktop serta satu server sebagai web server. Di sini kita dapat melihat di sini sudah dilakukan setting DNS, IP DNS dengan 12.19 dengan IP 192.168.1.254 dengan IP pada PC desktop yaitu 192.168.1.1. Baik, pada kegiatan pertama, pada bagian 1, kita diperintahkan untuk memperlihatkan traffic atau ya pengiriman data untuk web dengan protokol HTTP. Baik, untuk langkah pertama kita diperintahkan untuk melakukan switch dari real-time mode menuju simulation mode. Di sini kita dapat mengubahnya di sebelah kanan bawah. Kita pilih simulation mode. Pada umumnya, secara default, paket tracer akan memunculkan atau menampilkan interface real-time mode pada saat kita baru membuka paket tracer. Pada simulation mode juga kita dapat melakukan dapat melihat kiriman paket secara detail dan kita dapat menghentikan pengiriman paket juga untuk melihat bagaimana paket itu berjalan atau dikirimkan. Baik, pada poin A, klik the simulation mode icon to switch from real-time mode to simulation mode. Baik, untuk poin A sudah kita lakukan, kita ubah menjadi simulation mode. Lalu poin B, select HTTP from the event list filter. Untuk di event list filter sendiri di sini sudah tersetting dengan HTTP. Di sini kita dapat apabila di sini belum tampil HTTP atau kita ingin menampilkan protokol lainnya, kita dapat melakukan edit pada tombol edit filter. Di sini kita dapat memilih protokol apa yang mau kita lihat pada saat di simulation panel pada saat pengiriman data. Di sini ada tab IPv4, IPv6 dan BIS. Di sini sudah di checklist yaitu protokol HTTP. Apabila kita ingin menampilkan keseluruhan protokol pada simulation panel, kita dapat memilih show all or none. Baik, selanjutnya klik show pada poin 1, klik box dan select HTTP. To edit filter, klik the X right to close the window. Di sini kita dapat menghilangkan keseluruhan protokol yang ingin kita lihat dengan cara klik show all or none button. Di sini berubah menjadi none. Lalu kita klik edit filter untuk menampilkan protokol HTTP. Setelah itu kita close. Baik, pada langkah kedua kita diperintahkan untuk mengenerate traffic HTTP pada simulation panel. Pada keadaan saat ini simulation panel masih kosong dikarenakan tidak ada traffic yang berjalan.
Lalu kita dapat melakukannya dengan cara melakukan uh, penambahan traffic dengan dari web client menuju web server. Kita klik web client, kemudian pilih tab desktop, kemudian pilih web browser, lalu kita akses URL dengan www.oc.local. Kemudian kita klik go. Tidak usah di close, kita tunggu trafficnya. Baik, untuk trafficnya sendiri kita dapat mempercepat prosesnya dengan mengklik capture and forward. Di sini kita dapat mengklik tombol ini yang ada di sebelah kiri bawah. Kita diperintahkan untuk mengklik sebanyak 4 kali. Baik, saat ini sudah muncul keseluruhan traffic yang ada untuk pengiriman dari web client menuju web server, kemudian dikirim kembali dari web server ke web client. Baik, pada bagian ketiga atau langkah ketiga yaitu explore the content of the HTTP packet. Kita diperintahkan untuk mengeksplor atau mengeksplor konten yang ada di HTTP protokol pada paket HTTP. Di sini kita dapat melihat di event list pada simulation panel. Kemudian ini bisa kita lebarkan untuk melihat type-nya. Lalu kita dapat di sini bisa dilihat untuk type-nya sendiri, bisa dilihat di event list berada di sebelah kanan untuk type. Di sini sudah terdapat protokol HTTP untuk paketnya. Kemudian di sini kita dapat mengklik type-nya pada bagian awal. Di sini terdapat dua tab, yaitu OSI Model dan Outbound PDU Detail. Pada beberapa proses pengiriman terdapat 3 tab, yaitu Inbound PDU Details. Pada tahap di sini terdapat di tahap ketiga. Ya, Inbound PDU Details. Dan pada event terakhir hanya ada 2 tab, yaitu OSI Model dan Inbound PDU Details. Lalu pada poin B, memastikan bahwa OSI Model diklik atau dipilih. Baik, di sini kita pilih pada yang pertama. Lalu di bawah outliers atau outliers, klik layer 7 di mana pada langkah awal pada layer 7 di sini web client mengirim permintaan untuk ke server untuk protokol HTTP. Lalu pada layer 4 terdapat request dengan source port 1025 yang berasal dari web client menuju port 80 atau port HTTP untuk permintaan web. Layer 4 sendiri merupakan layer transport dengan di sini menggunakan TCP. Kemudian pada layer 3 terdapat destination IP ya. Pada layer 3 ini pada bagian outliers pada layer 3 destination IP yang ada di paket data yaitu 192.168.1.254 atau IP servernya sendiri. Kita tadi sudah melihat di web server. Kita dapat melihat di web servernya sendiri di bagian desktop IP configuration di mana IP-nya yaitu 192.168.1.254 yang digunakan sebagai DNS server. Lalu
uh, kita kembali lagi ke PDU information. Kemudian apa informasi yang dimunculkan pada layer 2 di outliers di kolom outlier. Pada layer 2 di sini ditampilkan MAC address header atau Ethernet 2 header yang berupa MAC address, physical address dari device, di mana dari physical address web client menuju physical address web server. Baik, pada poin C, klik outbound PDO detail. Lalu information list under the PDO formats is reflective layers within the TCP/IP model. Di sini kita dapat melihat pada layer Ethernet, di sini terdapat physical address, yaitu dengan destination si web server, dengan destination MAC address web server, dengan source dari web client. Kemudian pada lapisan IP atau internet access pada TCP/IP model, di sini terdapat source IP atau IP yang melakukan request service terhadap destination IP, yaitu 192.168.11 merequest service ke destination IP 192.168.1.254. Kemudian pada lapisan TCP/IP, di sini terdapat source port, di mana source port sendiri berasal dari web client dengan port 1025, yaitu terminalnya. Lalu destination port destination port 80, yaitu HTTP atau web server untuk mengakses web interface. Kemudian pada lapisan HTTP di sini terdapat informasi, yaitu language and US atau English US, menggunakan bahasa Inggris. Lalu klik the next color square box under the event list. Only layer 1 is active. The device is moving from buffer, placing it on the network. Di sini kita pada prosesnya, di sini kita dapat memback prosesnya. Di sini kita dapat ngeplay, di mana pada tahap ketiga web client mengirimkan paketnya, kemudian pada tahap keempat dari web server mengirimkan kembali ke web client. Lalu bandingkan informasi dari yang dimunculkan di in layers column dan out layers column, di mana kita dapat melihat di tahap ketiga, di mana ada terdapat in layers dan inbound PDU details juga. Di in layers column, in layers merupakan layers yang bisa dibilang paket yang masuk menuju web client, menuju web server, sedangkan out layers yaitu paket yang dikirimkan dari web server menuju web client, di mana untuk memastikan paket ini terjadi di device apa, di sini kita dapat melihat di at device, yaitu web server, dan web server dengan informasi lainnya, yaitu source dan destination. Dan pada proses ketiga ini dilakukan di web server, sehingga pada outliers source IP-nya menggunakan source IP web server, sedangkan destination IP-nya menggunakan destination IP web client. Lalu pada poin F, klik inbound and outbound PDU details tab review PDU details. Pada inbound kurang lebih isinya informasi yang diberikan sama dengan outbound PDU details. Di sini terdapat layer Ethernet yang di mana paket
berupa physical address di di dikirimkan atau disatukan, dipastikan untuk menentukan destination dan source-nya. Lalu pada pada tahap di layer IP juga, di sini ditentukan source IP dan destination IP pengirim serta penerimanya. Lalu pada TCP IP ditentukan port apa yang digunakan untuk mengakses service-nya. Sedangkan untuk HTTP ditentukan bahasanya. Pada layer HTTP digunakan untuk interface webnya sendiri. Lalu pada poin G, klik glass color square box under the info column. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat kegiatan, empat tahap pengiriman data, di mana tahap pertama terjadi di web client, lalu tahap kedua terjadi di web client juga, kemudian pada tahap ketiga terjadi di web server, di mana web client mengirimkan request untuk mengakses web server, kemudian web server mengirimkan kembali paket yang diberikan yang sebelumnya dikirimkan dari web client atau request yang diminta oleh web client. Baik, pada kegiatan selanjutnya, tampilkan elemen pada TCP IP pada paket tracer. Baik, pada tahap 1, view additional event. Pada poin A, kita tutup semua PDU information. Baik, di sini kita tidak membuka akses apa-apa. Oh ya, sebelumnya tadi kita mengakses osi.local dan di sini sudah berhasil dibuka berupa web server. Kemudian pada poin B, in the event list filter, visible events, klik show all or none. Baik, di sini kita dapat klik. Di sini hilang semua. Lalu apabila kita mengklik kembali, di sini terdapat protokol DNS yang berupa domain name server untuk mentranslasikan dari IP menuju naming atau penamaan dari web. Kemudian ada ARP, TCP untuk protokolnya, lalu HTTP dan HTTP. Di mana pada tahap ini digunakan DNS untuk mentranslasikan web pada site kita mengakses www.osi.local diubah menjadi IP 192.168.1.254 untuk melakukan request ke web server. Ya, pada poin C kita diperintahkan untuk mengklik DNS event pertama pada type column. Ya. Lalu kita diperintahkan untuk menjelaskan proses enkapsulasi di tab OSI model dan PDU details. Pada PDU information ini, pada layer 7, DNS client atau dari web clientnya sendiri mengirimkan query DNS menuju DNS server yang ada di web server. Kemudian pada layer 4 digunakan transport layer dengan mode UDP dengan source port dari web client yaitu 1025 dengan destination port 53, ya, di mana port 53 sendiri digunakan untuk protokol DNS untuk mentranslasikan naming web yang tadi kita gunakan yaitu osi.local menuju IP. Lalu pada layer 3 terdapat IP header dengan source IP
web client 192.168.1.1 dan destination IP 192.168.1.254. Pada layer kedua, di sini terdapat informasi di mana next hop IP bersifat unicast, di mana yang dimaksud unicast melakukan pengiriman data menuju satu tujuan atau satu destination. Baik, pada poin D, kita diminta untuk klik outbound PDO details. Kemudian apa informasi yang diberikan pada name field untuk DNS query, untuk section DNS query. Ya, untuk DNS query kita dapat melihat di layer setelah UDP. Di sini terdapat DNS query, di mana naming yang dipinta yaitu www atau www.oc.local. Lalu pada poin I, klik the last DNS info color square box in the event list. Baik, di sini kita dapat klik di kegiatan ke-7 atau di tahap ke-7 dari DNS. Di sini hanya terdapat di in layers, di mana tahap ini terjadi di web client dengan source web client dan destination berupa IP 192.168.1.1.254 atau yang merupakan web yang kita akses yaitu www.oc.local. Di sini kita diminta untuk memberitahu which device was PDU capture. Di sini yang melakukan capture yaitu dengan source yaitu web client dan destination web server itu sendiri. Baik, di sini kita diminta untuk melihat list next to address in DNS answer, di mana sebelumnya web client melakukan request yang masuk ke DNS query yaitu dengan naming, dengan berisikan kolom name yaitu www.oc.local, kemudian diberikan kembali dengan direspon atau di-reply dengan protokol DNS yaitu dengan DNS answer dengan name www.oc.local dengan IP yaitu 192.168.1.254, di mana alamat tersebut berhasil ditranslasikan menuju IP address. Kemudian, find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP event. Immediately following this event, highlight layer 4 in the OC model table. Di sini pada tahap awal HTTP kita dapat melihat di tahapan ini atau pada tahapan ke-11 di sini in the number list directly below in the layers. What is the information displayed under item 4 and 5? Di sini pada layer 4, pada outliers, terdapat source port yang di mana tahap ini terjadi di web client, di mana transport ini dilakukan dengan model transport yaitu TCP dengan source port 1025 atau 1025 dengan destination port 80 untuk HTTP. Lalu pada layer 3-nya
digunakan IP header dengan source IP 192.168.1.1 atau web client dan destination IP yaitu web server. Lalu pada layer kedua yaitu Ethernet header diberikan dienkapsulasikan Ethernet header berupa physical address dari masing-masing device. Baik, pada poin G, klik the last TCP event, highlights layer 4 in the OSI model. Examine the step list directly below. What is the purpose of this event based on information out. Di sini kita dapat mengklik event terakhir atau kegiatan terakhir yaitu TCP. Kemudian pada PDU information di sini kegiatan pengiriman paket data ini pada tahap ini dilakukan di web server dengan source web client dan destination berupa IP web dari web server. Pada in layers di sini tidak terdapat informasi pada out layers, hanya terdapat informasi di in layers. Pada in layers terdapat informasi di layer 4 yaitu dengan transfer TCP dengan source port 1025 dan destination port yaitu 80 untuk HTTP. Lalu pada layer 3 data dienkapsulasikan dengan IP header dengan source port IP dari web client lalu destination IP web server. Lalu pada layer 2 yaitu Ethernet 2 dienkapsulasikan physical address dari masing-masing device. Lalu pada layer 1 fast Ethernet berhasil menerima paket tersebut atau berhasil menerima paket tersebut. Yang berarti pada tahap terakhir ini web client berhasil mengakses web server. Baik, pada langkah terakhir yaitu challenge question. This simulation provides simulasi ini menyediakan contoh dari web session antara klien dan server pada LAN pada topologi ini. Lalu pada kegiatannya juga klien melakukan request atau permintaan pada specific service yang berjalan pada server. Lalu server diharuskan untuk melakukan respon terhadap permintaan yang dilakukan oleh klien. Baik, based on information that was infected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening and the web request? Port apa yang digunakan untuk pada web server untuk melakukan mendengarkan atau bisa dibilang membaca request yang diberikan oleh web client. Untuk mengetahuinya kita dapat melihat di type HTTP. Kemudian kita dapat lihat di destination port yaitu 80 untuk permintaannya. Namun untuk melihat di web server listening kita dapat melihat di tahap kegiatan yang dilakukan di web server. Kita dapat melihat di sini, kita klik untuk detail information-nya. Kemudian kita dapat melihat di in layers. Di sini di in layers terdapat permintaan dengan port 80 yaitu HTTP. Kemudian dari server sendiri melakukan pengiriman balik dengan port 80 yaitu untuk web service atau HTTP. Kemudian port apa yang digunakan web server untuk merespon permintaan DNS. Di sini kita dapat melihat di kegiatan yang dilakukan di web server. Kita klik untuk detail information, kemudian kita lihat untuk di in layers kita dapat melihat di destination port yaitu port 53 di mana yang berarti web client mengirimkan request untuk permintaan DNS di mana DNS menggunakan port 53. Kemudian dari web server melakukan pengiriman balik dengan source port 53 menuju
web client dengan destination port 1025. Begitu. Baik, untuk kegiatan paket tracer kali ini sudah selesai. Eh, Seluruh tahapan pengiriman data sudah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.